Qauluhu li'anna al-wujuda ainuz zati wa sifatu ghairu zati. Yuhtamalu annahu asyara bihadza ila qiyasin iqdiraniyin nadhmuhu hakadha al-wujudu ainuz zati wa kullu ma kana kadzalika falaysa bi sifatin li'anna sifata ghairu zati. Fa dzakara as-sughra wa asyara li ta'dil kubra bi qawlihi was sifatu ila akhirih. Kata-kata li'anna wujuda ainuz zat wa sifatu ghairu zat itu ada kemungkinan bahwa pengarang, bahwa Imam Fudhali mengisyaratkan dengan kata-kata ini, beliau mengisyaratkan pada qiyas iqdirani, logika iqdirani dalam mantik. Susunannya qiyas iqdirani itu adalah sebagai berikut. Wujud adalah zat. Wujud adalah zat. Sedangkan segala sesuatu yang zat, sesuatu yang zat itu bukan sifat. Sebab sifat itu selain zat. Jadi Imam Fudhali pengarang menyampaikan muqaddimah sughra, minor premis dulu, kemudian taklilnya muqaddimah kubronya beliau isyaratkan dengan kata-kata beliau wasifatu ghairu dzati dan seterusnya. Qauluhu bi khilafihi ai adil wujudi sifatan. Berbeda dengan kalau wujud itu dimasukkan sifat. Fa inna ja'laha fa inna ja'lahu sifatan dhahirun. Sudah dibaca tadi ya. Fa inna ja'lahu ta'lilun laqawli bi khilafihi. Wa laqawla fa innahu dhahirun lakana adhara li'anna al-muhaddasa anhu al-addu lakin hamalahu ala dzalika qasdut tawdihi. Fa inna ja'laha itu adalah sebagai taklil, sebagai alasan kata-kata pengarang bi khilafihi. Tetapi walaqala seandainya pengarang mengatakan fa innahu dhahirun, bukan fa inna ja'laha sifatan dhahirun, tetapi fa innahu dhahirun, maka istilah itu adalah terang, lebih terang. Kenapa? Karena yang dibicarakan adalah kategori, memasukkan sebagai sifat apa bukan. Yang dibicarakan itu adalah itu al-addu, pengkategorian itu yang dibahas, yang diceritakan itu yang dibahas. Tetapi yang mendorong pengarang melakukan istilah fa inna ja'alaha sifatan dhahirun, fa inna ja'alahu sifatan dhahirun, itu yang mendorong beliau melakukan itu adalah tujuan untuk lebih terang, untuk jelas. Dhahirun ibtida'aya qaus tawdih qaulu sabitan lahu. Keluarnya ya. Wa makna wujubil wujudi lahu ta'ala alal awali anna sifatan nafsiyah allati hiya halun sabitatun lahu ta'ala. Artinya pengertian daripada sifat wujud itu wajib atau pasti bagi Allah Ta'ala menurut pendapat pertama, mengikuti pendapat pertama, ialah bahwa sifat nafsiyah, yang mana sifat nafsiyah itu adalah halun, adalah kondisi, itu adalah sabitatun lahu ta'ala, tetap pada Allah Ta'ala. Begitu kalau mengikuti pendapat pertama. Wa ma'nahu ala tsani anna zatahu ta'ala mawjudatun muhaqqaqatun fil khariji bihaitsu law kushifa 'anal hijabu la ra'ainaha. Sedangkan pengertian wajibnya wujud bagi Allah Ta'ala menurut pendapat kedua, bahwa wujud itu ainul mawjud, ialah bahwa zat Allah itu adalah mawjud, adalah ada dan nyata. Fil khariji, di kenyataannya memang ada, nyata. Nyatanya bagaimana? Yaitu seandainya penghalang antara kita dengan Allah itu dihilangkan, maka pasti kita melihat zatnya Allah Ta'ala. Kita ke syarahnya ya.
Sabitatun lahu ta'ala khabaru innah. Jadi sabitatun itu adalah khabarnya innah, bukan na'at tetapi khabar. Qauluhu anna dzatahu ta'ala la yakhfa anna hadza tafsiru muradin wa illa fa dhairul ibarati fasidun. Tidak jelas lagi bahwa kata-kata pengarang inna dzatahu ta'ala mawjudatun muhaqqaqatun itu adalah menafsirkan murad, menafsirkan pengertiannya. Kalau kita tidak mengatakan itu sebagai menafsirkan pengertian, maka tidak benar, salah. Sebab apa? Sebab zahirnya ibarat pengarang itu rusak, tidak benar kalau melihat zahirnya. Qalu bihaitsu al-ba'u lil mulabasati ay hala kauniha mutalabbisatan bihadzal halati. Baknya bihaitsu itu adalah bermakna mulabasah, bukan ilsaq, bukan isti'anah dan lain, tetapi bak mulabasah. Bak mulabasah dalam keadaan, mulabasah dalam keadaan. Artinya dalam keadaan bahwa sifat wujud itu berkeadaan mutalabisah, berkeadaan seperti ini. Berkeadaan seandainya dibukakan tabir maka kita akan melihat Allah. Qaulu fa dzatullah ta'ala muhaqqaqatun ay la kullin minal qawlaini wa qawluhu illa anna bimakna lakin. Fa dzatullah ta'ala muhaqqaqatun, itu muhaqqaq itu menurut dua pendapat. Pendapat pertama, pendapat Imam Asy'ari itu ya sama-sama mengatakan zat Allah itu adalah muhaqqaqah, benar-benar nyata. Kata-kata beliau pengarang illa anna itu maknanya adalah lakin. Bukan angin setuhuni tetapi setuhuni begitu ya, bukan angin setuhuni tetapi setuhuni begitu ya. Qauluhu hiya huwa al-kana al-munasibu lima qablahu ayaqula wa huwa hiya kama huwa dhahirun lil muta'ammil. Mestinya yang lebih pantas, yang lebih pas dengan keterangan sebelumnya ialah mestinya pengarang mengatakan wa huwa hiya, tetapi pengarang membalik wa hiya huwa. Yang bagus, yang pas adalah wa huwa hiya. Sebab wa huwa itu ke wujud, wujud itu muzakkar. Hiya ke zat. Kata-kata zat adalah muannas. Sebagaimana sudah terang bagi lil muta'ammili, bagi orang yang mau berpikir. Wa dalilu ala wujudihi, kita ke matanya ya. Wa dalilu ala wujudi ta'ala hudutsul alami ay wujuduhu ba'da adamin. Dalil yang menunjukkan wujudnya Allah Ta'ala ialah adanya alam. Artinya adanya alam itu artinya alam itu wujud setelah tidak wujud, setelah tiada. Hudus itu ada yang didahului oleh ketiadaan. Itu namanya hudus. Hudus itu sebagai bukti bahwa Allah itu adalah wujud. Wal alamu ajramun kadzawati wa aradun. Sedangkan alam itu adalah benda-benda seperti zat-zat dan sifatnya benda kita ke syarahnya ya. Wa dalilu ala wujudihi ta'ala fihi anna dzat dalila innama dalla ala wujudi mujidin wa lam yustafad minhu ala anna hadzal mawjuda huwa Allahu aw ghairuhu wa ma sarraha bihi fi ma sayati wa sayatil jawabu anhu insyaallah taala. Keterangan musannif berdalilu ala wujudil alam hudusul alam dan seterusnya itu ialah bahwa dalil bahwa wujudnya Allah Ta'ala adalah hudusul alam itu adalah sebagai dalil adanya pencipta, wujudi mujidin, adanya pencipta. Pengertian bahwa yang mawujud, yang menciptakan itu adalah Allah, apakah bukan Allah, itu tidak ada di dalil ini. Tidak bisa difaham dari
dalilu ala hudusihi hudusul alami, itu tidak menunjukkan arah bahwa yang mewujudkan itu adalah bernama Allah atau bukan Allah. Itu tidak dipaham dari dalil itu, sebagaimana akan ditegaskan oleh pengarang di keterangan yang akan datang. Dan jawaban tentang kritik itu, kritik bahwa dalil ini tidak memberi pengertian bahwa yang mewujudkan Allah, hanya memberi pengertian bahwa alam itu ada yang mewujudkan. Itu akan dijawab, itu kritik itu insyaallah. Wa inna maqul ala wujudihi wa lam yaqul ala wujubi wujudihi kama waqa'a fi ibarati ba'dil mutakallimina liyatawassala ila dzikril qidami al baqa'i ba'da dzalika bila takrarin. Kenapa pengarang Imam Fudhali mengatakan ala wujudihi, tidak wadalilu ala wujudihi, kok tidak mengatakan wadalilu ala wujubi wujudihi, kok wujubinya kok dibuang? Sebagaimana itu ibaratnya sebagian ulama ahli kalam, itu alasannya ialah agar pengarang bisa menuju, bisa membuat hubungan kepada menyebutkan sifat qidam dan baqa setelah sifat wujud ini, dengan tanpa mengulang-ulang kata wujubih itu. Walau abbara bima dzukira lam yumkin tawassulu ila dzalika li'anna fi dzalik bi dzikri ma hinadzin takraron. Ketika musannif pengarang membuat ibarat, membuat istilah dengan yang disebut di atas, yaitu ala wujubi wujudihi, ketika mengibaratkan, mengistilahkan itu ala dalilu ala wujubi, ada wujubinya, ala wujubi wujudihi, maka beliau tidak mengakses, untuk mendapatkan hubungan menuju menerangkan sifat qidam dan baqa. Kenapa? Sebab menerangkan qidam dan baqa itu kalau diberi wujubi itu mengulang-ulang kata-kata wujubi. Lakin qad yuqalu innahu muftaqirun li'annahu la yustaghna fi hadzal fanni bimalzumin an lazimin kama la yustaghna fihi bi'amin an khasin. Akan tetapi bisa juga dikatakan begini sebagai pembelaan sebab pada istilah biwujudihi daripada istilah biwujudihi ala wujudihi, lebih baik ala wujubi wujudihi. Pembelaannya begini, butuh itu kata-kata wujub itu dibutuhkan, ala wujubi wujudi itu dibutuhkan, karena fan akidah ini, fan tauhid ini tidak bisa diambil cukup dengan malzum, lazimnya tidak disebut, itu tidak cukup, harus terang benderang. Kalau ilmu tauhid, ilmu akidah ini tidak cukup hanya menuturkan malzum kemudian lazimnya tidak diterangkan, itu bisa jadi menyesatkan. Sebagaimana fihi ilmu fan tauhid ini, fan akidah ini tidak cukup menggunakan istilah yang umum kemudian istilah yang khas tidak disebutkan, itu tidak cukup juga, bisa menyesatkan. Wallahu a'lam.